Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membuat skenario naratif konseling yang dimana saya berperan sebagai konselor yaitu Siti Aininda Cahyani dan yang berperan sebagai konseli yaitu Andi Rifkati Amelia. Baik, langsung saja. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini kamu ingin cerita tentang apa? Saya sebenarnya lagi kepikiran soal presentasi minggu depan, dan setiap ada jadwal presentasi saya selalu cemas berlebihan. Bisa kamu ceritakan lebih detail seperti apa cemasnya itu? Bahkan seminggu sebelum tampil saya sudah overthinking, takut salah bicara, takut blank, takut ditertawakan. Apa yang biasanya terjadi di tubuhmu saat rasa itu muncul? Kadang jantung saya terasa cepat, tangan dingin dan berkeringat, kadang suara saya jadi gemetar. Nah, apa yang ada di pikiranmu saat itu? Saya kadang berpikir pasti gagal lagi, atau teman-teman saya pasti lebih baik dari saya. Jadi, seolah-olah ada suara dalam pikiranmu yang langsung menyimpulkan bahwa kamu akan gagal begitu. Iya, dan suara itu kuat banget. Sejak kapan kamu merasa pola seperti ini mulai sering terjadi? Sejak semester 1, waktu itu saya salah jawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen, terus ada teman saya yang ketawa walaupun mungkin mereka nggak bermaksud jahat, tapi saya merasa malu sekali. Pengalaman itu cukup membekas ya. Iya, sejak itu saya merasa saya memang nggak bisa berpresentasi. Jadi, cerita yang terbentuk tentang dirimu adalah bahwa kamu tidak bisa presentasi begitu. Iya, saya merasa memang bukan tipe orang yang percaya diri di depan umum. Saya ingin mencoba melihat ini dari sudut pandang lain. Kalau rasa cemas itu kita pisahkan dari dirimu dan anggap dia seperti tokoh yang datang mengganggu. Kira-kira kamu mau beri nama apa? Mungkin sih cemas. Oke, jadi kita sebut saja si cemas. Sejak kapan si cemas mulai sering muncul dalam hidupmu? Sejak kejadian semester 1 itu. Biasanya kapan si cemas datang paling kuat? Saat dosen mulai bilang, silahkan maju kelompok berikutnya, rasanya langsung deg-degan. Apa yang si cemas katakan kepadamu saat itu? Dia seperti bilang, kamu pasti salah, kamu akan mempermalukan diri sendiri. Jadi si cemas berusaha membuat ragu pada kemampuanmu. Iya betul. Selain mempengaruhi pikiran, bagaimana si cemas mempengaruhi tindakanmu? Kadang saya jadi menghindar, kalau bisa tukar jadwal saya tukar, atau saya minta bagian persentase yang paling sedikit. Jadi si cemas sampai membuatmu mengurangi peranmu di kelompok begitu. Iya, Menurutmu apa tujuan si cemas melakukan itu? mungkin supaya saya tidak malu. Jadi sebenarnya si cemas ingin melindungimu dari rasa malu. Iya, kalau dipikir-pikir begitu. Nah, apakah pernah ada momen ketika si cemas tidak terlalu kuat atau kamu berhasil tetap maju meskipun dia ada? Pernah waktu waktu presentasi kelompok semester lalu saya tetap maju dan menjelaskan bagian saya. Bagaimana hasilnya waktu itu? Lumayan lancar. Bahkan dosen bilang penjelasannya saya jelas. Nah, apa yang berbeda saat itu sehingga si cemas tidak terlalu menguasai? Saya latihan sebelumnya dan teman-teman kelompok saya support banget. Jadi, ketika kamu merasa siap dan didukung, kemampuanmu muncul lebih kuat daripada si cemas. Sepertinya begitu.
Apa yang pengalaman itu katakan tentang dirimu? Bahwa sebenarnya saya bisa, cuma saya sering kalah sama pikiran sendiri. Selain itu, apakah pernah ada momen lain? Pernah juga saya jawab pertanyaan dosen tanpa lihat catatan, walaupun saya deg-degan, saya tetap jawab. Nah, itu menunjukkan kualitas apa dalam dirimu. Mungkin keberanian atau tanggung jawab. Jadi, sebenarnya ada bagian dalam dirimu yang berani dan bertanggung jawab. Iya, ternyata ada. Kalau kita kembali ke cerita awalmu tadi, eh, kamu mengatakan saya selalu gagal presentasi. Nah, setelah membahas beberapa pengalaman tadi, apakah kalimat itu masih sepenuhnya benar? Tidak juga, ternyata tidak selalu gagal. Nah, kalau begitu, bagaimana kamu ingin menuliskan ulang cerita tentang dirimu? Mungkin saya adalah orang yang sebenarnya mampu presentasi, tapi sering dikalahkan dengan rasa cemas. Eh, Bagaimana kalau kita ubah sedikit menjadi saya adalah orang yang sedang belajar mengelola kecemasan dalam presentasi. Bagaimana menurutmu? Iya, itu lebih pas, alasannya lebih adil untuk diri saya sendiri. Jika cerita baru ini terus kamu pegang, apa apa yang mungkin berubah dalam dirimu? Saya mungkin tidak akan terlalu keras pada diri sendiri. Lang, eh, langkah kecil, langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan untuk memperkuat cerita baru ini? Mungkin saya akan latihan presentasi di depan teman dekat dulu, dan mungkin rekam diri sendiri supaya lebih siap. Jika si cemas datang lagi nanti, apa yang ingin kamu katakan padanya? Saya akan bilang terima kasih sudah mengingatkan saya untuk hati-hati, tapi saya tidak bisa melakukannya. Saya tetap bisa melakukannya. Itu respon yang sangat berbeda dari sebelumnya. Iya betul, sekarang rasanya saya punya kendali lebih. Nah, jadi hari ini kamu melihat dirimu sebagai apa? Sebagai siapa? Saya bukan orang gagal, saya orang yang punya kemampuan dan hanya perlu mengatur rasa cemas. Nah, itu perubahan cerita yang besar. Terima kasih sudah terbuka hari ini. Terima kasih juga, saya merasa lebih ringan setelah membicarakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membuat skenario naratif konseling yang dimana saya berperan sebagai konselor yaitu Andrea Katia Melia dan yang berperan sebagai konseli yaitu Siti Ininda Cahyani. Langsung saja kita masuk ke dialog konseling naratifnya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Saya ingin mendengarkan ceritamu. Apakah yang sedang kamu alami akhir-akhir ini? Saya lagi ada konflik sama teman dekat saya. Kami satu kelas dan sering satu kelompok, tapi sekarang hubungan kami jadi canggung sekali. Bisa kamu ceritakan dari awal bagaimana konflik itu terjadi? Awalnya itu karena tugas kelompok. Saya merasa dia kurang berkontribusi. Saya sudah mengerjakan sebagian besar tugas, sementara dia seperti santai. Nah, akhirnya saya menegurnya lewat chat, tapi mungkin cara saya terlalu langsung. Apa yang kamu tulis waktu itu? Saya bilang, kamu bisa lebih aktif tidak? Jangan cuman saya terus yang kerja. Setelah kamu mengirim pesan itu, apa yang terjadi? Dia balas dengan nada yang menurut saya defensif. Dia bilang, saya terlalu berlebihan dan tidak mengerti situasinya. Sejak itu, suasana jadi tidak enak. Bagaimana perasaanmu saat membaca balasan itu?
Saya marah, tapi juga sedih karena sebenarnya saya tidak berniat menyerang, saya cuma capek. Apakah konflik ini mempengaruhi dirimu di luar tugas kelompok? Iya, saya jadi kepikiran terus. Kalau di kelas saya jadi tidak nyaman. Kadang saya menghindar supaya tidak perlu berbicara dengannya. Kalau kamu melihat dirimu dalam konflik ini, cerita apa yang muncul tentang dirimu? Saya merasa mungkin saya terlalu keras atau terlalu sensitif. Kadang saya berpikir mungkin saya memang susah mempertahankan pertemanan. Jadi konflik ini membuatmu mempertanyakan kualitas dirimu sebagai teman. Iya, saya jadi merasa bersalah. Saya ingin mengajak kamu melihat situasi ini sedikit berbeda. Kalau kita memisahkan dirimu dari perasaan yang muncul dan kita beri nama pada perasaan itu, kira-kira apa namanya? Mungkin sih kesal. Baik, jadi ada si kesal. Sejak kapan si kesal mulai sering muncul dalam hubungan kalian? Sejak saya merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian tugas. Apa yang biasanya si kesal bisikkan kepadamu? Dia bilang, kamu dimanfaatkan kalau kamu diam saja. Kamu akan terus dirugikan. Jadi si kesal sebenarnya ingin melindungimu dari rasa tidak adil. Ya mungkin begitu. Selain si kesal, apakah ada perasaan lain yang ikut hadir? Ada sih kecewa karena saya berharap dia bisa lebih mengerti tanpa harus saya tegur. Bagaimana pengaruh si kecewa terhadapmu hubunganmu dengannya? Saya jadi menjauh, saya merasa malas untuk memperbaiki hubungan karena takut kecewa lagi. Jika kita melihat lebih jauh, apakah si kesal dan si kecewa ini sepenuhnya menggambarkan dirimu sebagai pribadi? Tidak juga, itu cuma perasaan saat itu. Tapi ketika perasaan itu eh, sangat kuat, apakah kamu merasa seolah-olah itu adalah dirimu? Iya, saya merasa saya orang ya, yang mudah marah. Jadi si kesal sempat membuatmu percaya bahwa kamu adalah orang yang keras dan sulit diajak bekerja sama. Iya, betul. Bagaimana konflik ini mempengaruhi caramu melihat pertemanan secara umum? Saya jadi lebih hati-hati, bahkan sedikit curiga kalau bekerja kelompok lagi. Eh, Apakah itu membuatmu lebih tertutup? Iya, saya jadi lebih tidak mau terlalu dekat supaya tidak kecewa lagi. Menurutmu, apakah itu sesuai dengan nilai yang kamu pegang tentang pertemanan? Sebenarnya tidak, saya tipe orang yang menghargai kebersamaan dan kerjasama. Jadi konflik ini sebenarnya bertentangan dengan nilai pribadimu tentang pertemanan. Iya, itu yang bikin saya tambah sedih. Apakah pernah ada momen dalam hidupmu ketika kamu berhasil menyelesaikan konflik dengan teman secara baik? Pernah waktu SMA saya juga pernah salah paham dengan sahabat saya, tapi akhirnya kami ngobrol baik-baik dan baikan. Apa yang kamu lakukan saat itu? Saya mencoba mendengarkan dulu penjelasannya tanpa langsung menyerang. Apakah apa pengalaman itu katakan tentang dirimu? Bahwa saya sebenarnya bisa dewasa dalam menghadapi konflik. Apakah ada momen kecil setelah konflik sekarang ini yang menunjukkan kamu masih peduli pada pertemanan ini? Ada waktu dia sakit minggu lalu, saya tetap menanyakan kabarnya. Itu menunjukkan nilai apa dalam dirimu. Saya masih peduli. Saya tidak benar-benar ingin memutus pertemanan. Saya mas saya masih peduli, saya tidak benar-benar ingin memutuskan pertemanan. Jadi di balik si kesal dan si kecewa, ada bagian dirimu yang menjunjung tinggi kepedulian dan tanggung jawab. Iya, ada. Jika kita melihat cerita awal tadi, kamu Apa mengatakan yang mungkin gimana? kamu sulit mempertahankan pertemanan. Setelah kita membahas pengalaman-pengalaman tadi, apakah cerita itu masih sepenuhnya benar?
Tidak sepenuhnya saya pernah dan bisa menjaga hubungan dengan baik. Kalau begitu, bagaimana kamu ingin menuliskan ulang ceritamu? Saya adalah orang yang menghargai keadilan dan pertemanan. Ketika merasa tidak adil, si kesal muncul, tapi itu bukan berarti saya teman yang buruk. Bagaimana perasaanmu dengan cerita baru itu? Lebih lega rasanya, saya tidak sejahat yang saya pikirkan. Jika kamu memegang cerita baru ini, langkah apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Saya ingin mengajaknya bicara lagi, tapi dengan cara yang lebih tenang. Saya ingin bilang bahwa saya kecewa karena ingin menyerang. Jika si kesal muncul lagi saat percakapan itu, apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan berhenti sejenak, tarik napas, dan mengingat tujuan saya adalah memperbaiki hubungan. Sekarang bagaimana kamu melihat dirimu dalam konflik ini? eh saya bukan tema yang sulit, saya hanya belum mengelola emosi saya dengan baik saat itu, dan saya bisa belajar dari ini. Apakah harapanmu untuk hubungan ini ke depan? Saya berharap kami saling memahami lagi, kalaupun tidak sedekat dulu, setidaknya tidak ada rasa canggung. Dari percakapan hari ini, apakah pelajaran yang kamu dapat tentang dirimu? Bahwa saya punya nilai tentang keadilan dan kepedulian, dan konflik ini bukan bukti bahwa saya gagal sebagai teman, tapi kesempatan untuk belajar berkomunikasi lebih baik lagi. Itu refleksi yang sangat matang. Terima kasih sudah berbagi dengan terbuka hari ini. Ya, terima kasih juga. Saya merasa lebih tenang dan tidak terlalu menyalahkan diri sendiri sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.